ditarik atau didorong, mejanya akan bergerak. Selanjutnya ada pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang pertama, gaya itu mempengaruhi benda, dia menjadi bergerak dan berpindah ke depan. Itu kalian bisa lihat pada halaman 71. Sambil dilihat itu, contohnya ada bapak-bapak yang sedang apa itu? Dorongan menyebabkan mobil yang mogok atau dia menjadi bergerak. Lalu itu ada tarikan kuda menyebabkan delman bergerak. Ya, jadi mempengaruhi benda dari dia menjadi bergerak atau berpindah tempat. Lalu yang kedua ada benda bergerak menjadi benda diam. Nah, contohnya di sebaliknya. Siapa di sini yang suka naik sepeda? Aku. Peter suka semua berarti. Nah, kalau kalian lagi naik sepeda terus direm, maka sepedanya akan berhenti atau mandek. Nah, itu contoh dari gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Lalu yang ketiga ada gaya mengubah bentuk benda. Nah, di sini kakak mempunyai contoh apa ini? Gelas plastik ya. Ini kan gelasnya bentuknya masih bagus. Kalau kakak kasih gaya dengan cara diremkan atau diremas, maka bentuknya akan berubah ya. Selain gelas ini bisa juga botol, plastisin. Udah pernah main plastisin kan? Ada yang belum kok? Kalau plastisin itu kan awalnya bentuknya kotak, terus bisa dibentuk-bentuk kan. Nah, itu kan bentuknya berubah. Lalu ada juga pembuatan gerabah. Tahu gerabah nggak? Tahu. Apa yang tahu? Gerabah itu tanah liat, ya betul. Tanah liat jadi nanti dibentuk bisa menjadi gelas, guci, piring, biasa dan lain-lain. Ya, betul ya. Yang D, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi berubah arah. Seperti mobil sebenarnya contohnya di buku itu mobil beneran harusnya kan nggak mungkin kakak bawa beneran ini. Mobilnya hasil robotika kak. Ini sebenarnya bisa di kemarin tuh apa terpisah gitu loh. Jadi ini kakak gabungin, tapi baterainya mau habis kayak. Gimana ya mainnya ya? Coba kalau mobilnya rodanya kakak putar ke arah kiri, maka dia akan jalan ke kiri. Ya, baterainya habis. Kalau ke arah kanan maka dia akan berjalan
Ya, kasar. Jadi gaya yang dihasilkan semakin besar. Jadi kayak anak-anak kalau gini kan itu udah banget di sini karena licin. Tapi kalau di karpet apa bisa kakak? Bisa. Nah, Aku bisa tuh Pak, pakai kaki. ya jangan pakai kaos kaki. Nah, coba sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau belum? Apa? Sini yuk. Sebisanya aja nggak apa. Sudah dapat semuanya soalnya. Nah, ayo dikerjain. Jangan lupa ditulis nama lengkapnya ya. Mudah-mudah kan? Belum apa? Enggak, kakak masih jelasin kayak biasa kok tadi kakak salah. Enggak lah, bisa enggak ya, ini tugas mandiri. Ayo, kerjain namanya harus sama kakak. Ya, boleh. Oh, oh ya, spasinya salah itu. Ke arah, itu ke arah. Yang nomor satu itu memukul bola kaki ke arah. Ayo, kerjain. Tadi yang ke UKS berapa orang ya? Kasihan, udah sakit masa dikasih sok. Sama turun. Sakit kok. Udah, ayo dikerjain. Jangan lihat dulu ya. Bukunya ditutup, ayo. Bisanya toh. Ya. Sebisanya Ya iya, yang penting menurut kalian benar diisi. Siapa turun? Coret mukanya kalau sudah dibuka bukunya. Ya.
Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Lalu apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika tadi? Apa tadi maknanya? Beda tapi tetap satu jua. Nah, daripada kalian bosen dari tadi dengerin kakak yang mengoceh terus, kakak akan memberikan selingan video untuk penjelasan ya. Dari Ibu Guru. Oke, terima kasih. Oke deh, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja bersama Ibu Juli. Nah, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi Bhinneka artinya beragam atau beraneka, Tunggal artinya satu, Ika artinya itu. Maka Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam tetapi masih satu jua. Nah, kita sering menyebutnya dengan walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Nah, sekarang kita lihat ya sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan yang diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis pada tahun 14 Masehi pada zaman kerajaan Majapahit. Udah lama ya berarti. Bhinneka Tunggal Ika jadi semboyan Indonesia. Bagaimana bisa? Nah, pada proses persiapan kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Gusti Bagus Sukriwa membuat diskusi kelompok kecil di sela-sela sidang PPUPKI perihal mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, para tokoh yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia berembuk nih untuk merancang lambang negara. Maka timbullah ide untuk mencantumkan istilah Bhinneka Tunggal Ika ke dalam lambang negara, yaitu pada kita di kaki burung Garuda. Nah, secara resmi lambang burung Garuda serta tulisan Bhinneka Tunggal Ika dipakai pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 11 Februari 1950. Lambang tersebut disahkan berdasarkan usulan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Nanti tanggal berapa disahkan? 11 Februari. Nah, kalian tahu Empu Tantular menciptakan Bhinneka Ika untuk menggambarkan keadaan damai yang dirasakan meskipun terdapat perbedaan agama. Mengapa? Nah, karena Empu Tantular adalah seorang penganut agama Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Tetapi dia hidup aman dan tentram walau berada di kerajaan bercorak Hindu tersebut. Jadi kerajaan Majapahit itu kerajaan bercorak Hindu, sedangkan Empu Tantular agamanya Buddha, tapi dia merasakan damai nih. Nah, walau terdapat perbedaan kepercayaan, tetapi Empu Tantular merasakan kedamaian. Hal ini mencerminkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan sukunya, juga budayanya ya. Makanya istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil sebagai semboyan negara kita dengan harapan kita merasakan kedamaian walau hidup dengan beragam agama dan suku budayanya. Coba kalian tahu nggak atau pernah dengar kalau negara kita itu negara yang bisa dibilang damai di dunia karena apa? Ya, selain itu ada yang tahu alasannya apa? Ya,
berbeda dengan negara lain. Kalau di luar negeri, apalagi di negara barat, itu mereka benar-benar yang rasis banget gitu loh, tentang agama atau suku, warna kulit itu juga rasis banget. Jadi negara kita itu termasuk negara yang bisa dibilang agama yang berbeda, karena masyarakatnya masih bisa saling menghargai dan bertoleransi. Nah, sekian pelajaran kita. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa sejak dulu kala masyarakat Indonesia telah mengenal toleransi ya. Bahkan saat proses pengajuan semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video YouTube Ibu Guru. Terima kasih. Bye-bye. Jadi itu tadi penjelasan singkat. Itu sama kok, isinya sama pelajaran kita hari ini, penjelasannya tentang itu. Jadi tadi ada tentang Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab apa tadi? Sumasono. Sumasono. Sutasoma dari karangan ada kerajaan Majapahit. Nah, sekarang bukan halaman 92. Coba dilihat, itu ada desa makmur, ada gambar. Nah, di sini kakak akan membagi kalian ke kelompok biar lebih mudah. Sama satu bangkunya aja. Kalau nggak punya itu gabung di belakang karena ada yang sendiri. Sama yang sebangku aja. Biar berdua-dua aja. Nah, jadi udah tahu belum tugasnya ngapain? Di tabel, dibuat tabel ya. Terusnya di sini aja yang ya. Jadi kalian bertanya kepada teman yang ada di kelas ini. Asal suku, bangsa,
Gerak, gerak.